Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Iin04 ya teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan kerangka payung yang sudah tidak terpakai ya teman-teman. Seperti ini kerangka payungnya, karena payungnya sudah rusak, sehingga kerangkanya saya ambil, akan saya gunakan untuk turus ya teman-teman, untuk menanam tanaman hias dolar ini. Seperti ini dolarnya ya. Sebelum saya gunakan untuk turus, karena potnya dolar ini sudah robek, sudah pecah ya teman-teman, sehingga tanaman dolarnya akan saya pindahkan dulu ke pot yang baru teman-teman. Seperti ini potnya yang ada lubangnya, tapi lubangnya belum dilubangi, harus melubangi dulu ini. Ya, sudah saya lubangi. Ada 4 lubang yang ada di dasar pot baru ini teman-teman. Seperti ini ya, ini kelihatan lubangnya ada 4 lubang. Kemudian baru tanaman hias dolar ini akan saya ambil dengan media tanamnya. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah ya teman-teman. Ini akan saya ambil dengan tanahnya. Seperti ini. Saya gemburkan dulu. Iya, terus baru saya pindahkan ke pot yang baru. Tanaman dolar ini sudah lama menanamnya teman-teman, tapi tidak bisa tumbuh bagus, tidak bisa tumbuh subur, hanya sebegitu-begitu saja. Terus ya seperti ini ya teman-teman. Tanamannya itu tidak bisa berdiri tegak. Jadi perlu menggunakan turus ini teman-teman, supaya bisa kelihatan berdiri, walaupun nantinya menjuntai tapi sudah kelihatan bagus dulu. Ini tanahnya saya ambil, tadi di akarnya saya sertakan sedikit karena supaya akarnya tidak terganggu. Ini terus saya ambil, tapi tidak saya ambil semuanya tanahnya teman-teman. Ini akan saya campur dengan media tanam yang lain. Ya, seperti ini teman-teman. Karena media tanam yang pertama kali digunakan untuk menanam tanaman hias dolar ini hanya media tanah saja. Ya, ini ya sudah selesai, sudah saya kasih sepertiganya saja. Terus kemudian saya tambah media tanam yang sudah jadi ya teman-teman, yang beberapa hari saya beli. Ya, ini media tanam yang sudah jadi, yaitu campuran dari sekam bakar, terus tanah pasir, tanah yang seperti pasir maksud saya, yang lembut itu, kemudian ditambah dengan pupuk kandang ya teman-teman. Ini akan saya tambahkan ke tanaman atau ke pot yang baru ini. Ya, saya tambahkan beberapa cetok saja, tidak semuanya saya tambah ini. Ya, ini sudah saya kasih. Dan untuk menegakkan atau untuk meluruskan tanaman dolar ini ya teman-teman, supaya tanaman ini bisa berdiri
seperti ini, tidak jatuh di pot terus, akhirnya tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Begitu teman-teman. Ya, ditekan-tekan supaya tanaman hiasnya bisa kuat, bisa berdiri tegak. Saya tambah lagi nih. Ya, sudah saya ratakan juga. Tapi kayaknya masih kurang banyak ya ini. Kemudian yang ketiga itu saya gunakan, saya tambahi maksudnya dengan sekam bakar. Maksud saya maaf, sekam yang bukan bakar, sekam mentah ya teman-teman. Ini saya tambahi dengan sekam mentah lagi di atasnya. Jadi di sini ada 3 macam tanaman media tanam untuk menanam tanaman hias dolar ini. Yang pertama tadi adalah tanah biasa, hanya tanah saja. Terus yang kedua saya tambahi media tanam campuran antara sekam bakar, tanah yang lembut seperti pasir itu, serta pupuk kandang. Terus kemudian masih akan saya tambahkan lagi ya teman-teman, untuk yang paling atas itu adalah media tanam yang sudah jadi tadi. Ini saya akan tambahkan lagi supaya bisa berdiri seperti ini teman-teman. Ya. Sebetulnya tanaman ini di menjuntai pun juga bagus, tapi karena potnya bukan pot gantung, akan saya usahakan untuk tanaman ini bisa berdiri, sehingga akan saya beri turus yang dari bekas payung yang sudah tidak terpakai. Ya, ini yang terakhir saya beri media tanam yang beli sudah jadi ya teman-teman, yang campuran tadi. Ya, ini sudah selesai. Baru saya ambil kerangka payung yang sudah tidak terpakai ini, saya dirikan di tengah-tengah tanaman hias dolar ini teman-teman, seperti ini ya. Kemudian satu persatu tanaman hias ini akan saya dirikan atau akan saya tali ya teman-teman, di kerangka payung yang tidak terpakai ini teman-teman, seperti ini. Terus saya beri tali supaya berdiri tegak, maksud saya. Ini saya tali. Kita harus pelan-pelan memegangnya tanaman dolar ini teman-teman, karena daunnya mudah sekali bisa rontok ini teman-teman, sehingga harus pelan-pelan dan sabar. Itu ya teman-teman. Kayaknya satu turus dari ini tidak cukup, maka saya tambahkan lagi kerangka payungnya di tanaman hias ini. Ya, ini saya tali lagi, karena ini ada tanaman dolarnya ada 3 tangkai ya teman-teman. Tapi kayaknya cukup 2 ini saja sudah bisa ini. Ya, seperti ini. Saya tali seperti yang pertama tadi. Ya, yang satunya cukup saya naikkan ke yang turus berikutnya. Maksud saya turus yang sudah ada di situ, yang di samping kiri kanannya itu masih seperti ini.
Ya, ini sudah jadi teman-teman. Tinggal turusnya diluruskan sehingga tanaman hiasnya juga bisa berdiri tegak di tengah-tengah pot seperti ini ya teman-teman. Ini adalah manfaat atau memanfaatkan kerangka payung yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai lagi untuk turus tanaman hias dolar teman-teman. Seperti ini. Terus turusnya itu ada 2 sehingga akan saya tali juga, saya jadikan 1. Untuk saya tali supaya tidak berubah-ubah tempatnya. Nih. Jadi turus tanaman hias itu tidak harus yang bagus, harus membeli, tidak ya. Saya hanya memanfaatkan kerangka payung saja. Ini sudah selesai, kemudian saya beri air ya teman-teman. Saya beri air secukupnya. Dan ini airnya saya masukkan saya siramkan maksud saya ke tanaman hias yang sudah jadi ini. Terus sampai airnya mengalir ke bawah ya teman-teman, ke lubang atau ke lubang-lubang pot tadi. Ya, ini sudah ada lubang-lubangnya, airnya ke bawah sehingga air ini tidak menggenangi tanaman hias ini. Demikian teman-teman, memanfaatkan kerangka payung yang sudah tidak terpakai lagi untuk turus tanaman hias dolar ya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.